Dia kerja di sektor kereta api dengan bayaran yang baik. Lalu, dia dipilih untuk memimpin gereja. Dia bimbang antara tugas dan pekerjaannya. Dia tak tahu apa yang harus dipilih, dan dia mengalami kesulitan. Panduan firman Tuhan membantunya memilih dengan jelas, hingga tak bingung lagi. Kebenaran apa yang ia pahami, dan membantunya memilih? Aku terlahir di keluarga miskin dan tertinggal. Saat aku kecil, ayah menuntutku untuk rajin belajar agar nanti bisa diterima di sekolah bagus dan hidup dengan makmur. Tapi kenyataannya berbeda. Aku gagal masuk SMA 3 kali. Aku jadi bingung dengan masa depanku dan rendah diri. Saat itu aku tertekan dan merasa menderita. Itu berlangsung 4 tahun dan akhirnya aku masuk sekolah teknik perkereta-apian. Setelahnya, aku dapat kerja mapan di kantor biro kereta api. Maret 1999, istriku dan aku menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu, aku menghadiri pertemuan dan melakukan tugas. 6 bulan kemudian, terpilih memimpin gereja. Tapi setelah menjadi pemimpin, kuhabiskan waktu di pertemuan dan tugas, sehingga bentrok dengan pekerjaan. Agar tak lewatkan pertemuan, aku harus sering cuti dalam sebulan. Selain pengurangan gaji, bonus akhir bulan juga hilang. Bosku berkata dengan nada kesal, "Kau baru mulai bekerja, bekerjalah dengan baik. Jika selalu cuti, kau akan kehilangan banyak gaji dan bonusmu. Bukankah ini konyol? Aku sudah membantumu, tapi jika sering cuti, kau akan sulit dipromosi." Apa kau terganggu saat mendengarnya? Iya. Lalu saat minta cuti lagi, aku merasa bimbang. Aku berpikir, bosku baik padaku. Jika selalu meminta cuti dan memberikan kesan buruk, aku akan sulit naik jabatan. Aku tak bisa cuti lagi, karena bos bisa marah. Aku berpikir, sebagai pemimpin gereja, jika aku absen pertemuan, takkan tahu pekerjaan gereja dan kondisi saudara-saudari, dan tak bisa lakukan tugas gereja. Baik. Jadi aku sangat bimbang. Setelah itu, beberapa kali aku memilih pekerjaanku, tapi aku merasa sangat bersalah. Lalu, pemimpin mengabarkan soal rapat rekan kerja, dan aku jadi gundah lagi. Jadi aku berdoa mohon petunjuk Tuhan. Lalu aku membaca firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, dalam setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam diri manusia, dari luar, pekerjaan itu terlihat seperti interaksi antara manusia, seolah-olah itu lahir karena pengaturan manusia atau dari campur tangan manusia. Namun di balik layar, setiap langkah pekerjaan dan semua yang terjadi adalah pertaruhan yang iblis buat di hadapan Tuhan dan menuntut orang-orang untuk berdiri teguh dalam kesaksian mereka bagi Tuhan. Misalnya, ketika Ayub diuji, di balik layar, iblis bertaruh dengan Tuhan, dan yang terjadi kepada Ayub adalah perbuatan manusia dan campur tangan manusia. Di balik setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam dirimu adalah pertaruhan antara iblis dengan Tuhan. Di balik semua itu ada peperangan. Ada harga tertentu yang harus orang bayar untuk segala upaya yang mereka lakukan. Tanpa adanya penderitaan yang nyata, mereka tidak dapat memuaskan Tuhan. Mereka bahkan jauh sekali dari memuaskan Tuhan, dan mereka hanya meneriakan slogan kosong. Dapatkah slogan-slogan kosong ini memuaskan Tuhan? Ketika Tuhan dan iblis berperang di alam roh, bagaimanakah seharusnya engkau memuaskan Tuhan? Dan bagaimana engkau harus berdiri teguh dalam kesaksianmu baginya?
Engkau harus tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirimu adalah ujian yang besar, dan itulah saatnya Tuhan ingin engkau menjadi kesaksian. Meskipun dari luar semua itu kelihatannya tidak penting, ketika hal-hal ini terjadi, semua ini menunjukkan apakah engkau mengasihi Tuhan atau tidak. Jika engkau mengasihinya, engkau akan mampu berdiri teguh dalam kesaksianmu baginya, dan jika engkau belum menerapkan kasih kepadanya, ini menunjukkan bahwa engkau bukan orang yang melakukan kebenaran, bahwa engkau tidak memiliki kebenaran, dan tidak memiliki hidup. Engkau hanyalah sekam. Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku melihat setiap hari kita berinteraksi dengan orang, tapi apa yang terjadi sebenarnya di balik itu adalah taruhan iblis dengan Tuhan, dan kita harus teguh bersaksi. Amin. Saat Ayub ditimpa ujian, dia jadi miskin dalam sekejap. Dan sekilas, itu adalah perbuatan pencurian. Sebenarnya itu adalah pencobaan iblis. Dan saat Ayub tetap teguh bersaksi, iblis mundur dengan malu. Bentrok jadwal pertemuan dan pekerjaan sebenarnya pertarungan spiritual. Tampaknya bosku peduli denganku, ingin mempromosikanku. Tapi ini semua bentuk gangguan iblis. Baik. Iblis gunakan kekayaan agar aku fokus bekerja demi uang. Iblis ingin hancurkan hubunganku dengan Tuhan, menjauhkanku dari Tuhan, hingga tak sempat lakukan tugasku. Di kasusku itulah niat jahat iblis. Memikirkan itu, aku berdoa pada Tuhan. Aku tak mau tertipu oleh setan. Aku akan hadiri pertemuan, bersekutu dengan firman-Mu, menjaga hubungan normal denganmu. Tak kubiarkan rencana iblis berhasil. Lalu, kuberanikan diri minta cuti dan hadiri rapat rekan sekerja. Syukur kepada Tuhan, itu pilihan yang tepat. Iya. Tapi, karena pekerjaan gereja makin padat, banyak hal harus diatur sesegera mungkin. Jika ingin selesai, aku harus cuti. Saat itu, aku sangat tersiksa dan seringkali tak bisa mengatasi yang berdampak pada pekerjaan gereja. Terkadang aku berniat berhenti kerja agar tak menghambat pekerjaan gereja. Tapi aku khawatir jika itu kulakukan, aku kehilangan masa depan yang baik. Pekerjaan itu bagus, hingga aku enggan untuk mundur. Dan rasanya di dalam hatiku selalu terjadi pergolakan. Di rumah, aku beritahu istriku tentang niatku berhenti kerja dan berbagi isi pikiranku. Aku bilang, aku tak bisa melepaskan pekerjaan ini. Aku giat belajar demi pekerjaan ini dan gajinya tinggi. Jika aku berhenti, apa pandangan keluarga, teman, dan teman-teman sekelasku? Orang tuaku akan murka jika tahu ini. Selain itu, jika aku berhenti bekerja, kita tak akan bisa beli rumah dan mungkin hidup miskin selamanya. Tapi kini, aku membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa dan memahami kehendaknya. Saudara-saudari telah memilihku jadi pemimpin. Jika menunda tugasku karena pekerjaan, bukankah aku mangkir? Setelah mendengarkanku, istriku memintaku berdoa dan ambil keputusan sendiri. Baik, istrimu benar. Di kondisi seperti ini, kau harus berdoa dan cari kebenaran. Setelah dapat kejelasan dan tentukan pilihan, kau pasti takkan menyesal. Iya, benar. Malam itu aku gelisah dan tak bisa tidur. Jadi aku berdoa, memohon bimbingannya. Suatu hari, aku membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Siapakah yang tanpa syarat dapat mengorbankan diri dan persembahkan seluruhnya bagiku? Engkau semua setengah hati, pikiranmu berputar-putar, memikirkan rumah, dunia luar, sandang, pangan. Walaupun kau ada di hadapanku melakukan semuanya bagiku, jauh di lubuk hatimu kau memikirkan istri, anak, dan orang tuamu di rumah. Apakah semua ini adalah hartamu?
Mengapa kau tak percayakan itu dalam tanganku? Apakah imanmu padaku tak cukup? Atau apakah kau takut pengaturanku tak sesuai? Mengapa kau selalu mengkhawatirkan keluarga lahiriahmu, merindukan yang kau kasihi? Apakah aku memiliki posisi khusus di dalam hatimu? Kau masih bicara tentang membiarkanku berkuasa dalam dirimu dan penuhi seluruh keberadaanmu. Itu semua adalah kebohongan. Berapa banyak darimu yang berkomitmen pada gereja? Siapa di antaramu yang tidak egois, tapi bertindak demi kerajaan zaman sekarang? Renungkanlah dengan saksama akan hal ini. Amin. Amin. Firman Tuhan mengungkapkan saat orang tak beriman sejati tak berani menyerahkan masa depan mereka di tangan Tuhan. Mereka khawatir akan kedagingan mereka, takut jika Tuhan tak mengaturnya. Orang seperti itu tak memiliki Tuhan di hatinya. Bukankah aku juga seperti itu? Aku khawatir jika berhenti kerja, susah hidup karena masalah ekonomi. Imanku kepada Tuhan lemah. Aku sama sekali tidak memahami kedaulatan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Lihatlah burung-burung di udara, karena mereka tak tabur tuai atau kumpulkan makanan di lumbung. Tapi Bapamu di surga memberi mereka makan. Bukankah kau jauh lebih baik daripada mereka? Carilah lebih dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu." Aku sering ulangi ayat itu, memakainya untuk menasihati orang. Tapi saat sungguh mengalaminya, aku tak beriman sejati kepada Tuhan. Saat merenungi firman Tuhan, aku menyadari masa depan dan nasib manusia ada di tangan Tuhan. Tuhan akan selalu membuat pengaturan yang cocok. Tuhan berjanji tak akan menyulitkan mereka yang tulus berkorban. Kenapa aku tak percaya Tuhan? Saat itu, aku ingin langsung berhenti kerja dan segera bertugas dengan baik. Tapi, saat sampai di kantor, para rekan kerjaku membahas kenaikan gaji dan bonus. Aku mulai ragu, enggan melepaskan pekerjaanku. Tak mudah melepaskan pekerjaan yang mapan. Butuh perjuangan berat. Benar, juga butuh keyakinan. Itu benar sekali. Aku tahu, aku harus bayar harga untuk menerapkan kebenaran. Jadi aku berdoa, mohon bimbingannya mengalahkan kedagingan agar bisa berhenti kerja dan bertugas. Tak lama kemudian, aku mengalami kejadian mengerikan yang membuatku memikirkan kembali masa depanku. Pada suatu malam, aku bekerja dengan kepala langsir dan kondektur untuk melangsir gerbong. Aku berdiri di tangga kereta yang sedang melaju, memakai protofon untuk beri instruksi pada kondektur. Kereta melaju dengan kecepatan tinggi. Sesuai prosedur kerja, aku beri instruksi untuk melambat saat jaraknya 10 gerbong dari gerbong yang akan dihubungkan. Tapi kondektur tak melambatkan laju kereta. Aku hanya pasrah saat kereta akan menabrak gerbong yang terparkir di rel. Lajunya sangat cepat dan aku tak bisa lompat. Hanya bisa meloncat dari tangga ke dalam gerbong. Aku menutup mata, berpegangan ke sisi gerbong agar tak terlempar keluar, menyebut Tuhan yang Maha Kuasa dalam hati. Dengan suara benturan keras, kereta dan gerbong keduanya bertabrakan. Lengan kondektur pendamping patah dan dia dilarikan ke rumah sakit. Aku ketakutan, tapi tak terluka. Syukur kepada Tuhan. Tanpa perlindungan Tuhan, entah apa yang akan terjadi. Iya. Aku tahu banyak orang di bidang langsir kereta mengalami kecelakaan. Beberapa mengalami patah lengan dan ada yang patah kaki. Aku sadar di ambang bahaya. Pekerjaan yang mapan tak bisa menjaga ataupun melindungiku. Kalau diingat lagi malam itu, sangat menakutkan. Makin kuingat malam itu, makin menakutkan. Setelah kecelakaan tersebut, aku merasa mengejar uang hanya mendatangkan kesenangan daging sesaat. Yang paling menyedihkan adalah kehilangan kasih
dan perlindungan Tuhan serta hidupmu. Jika harus pertaruhkan nyawa, apalah gunanya sebuah pekerjaan bagus? Tak bisa kubiarkan pekerjaanku menghalangi tugasku. Kuputuskan hidup sesuai firman Tuhan, percayakan segalanya hanya kepada Tuhan, dan tunduk pada pengaturan Tuhan. Aku memikirkan firman Tuhan. Halaman 667. Sebagai seseorang yang normal dan seseorang yang mengejar kasih Tuhan, masuk kerajaan untuk jadi umat Tuhan itu masa depan sejatimu. Suatu kehidupan paling berharga dan bermakna. Tidak ada yang lebih diberkati dari dirimu. Mengapa kukatakan demikian? Sebab mereka yang tak percaya pada Tuhan hidup untuk daging dan hidup untuk iblis. Tapi kini kau hidup untuk Tuhan. Hidup untuk lakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kukatakan hidupmu adalah hidup yang paling bermakna. Hanya sekelompok umat pilihan Tuhan ini yang dapat jalani hidup paling bermakna. Tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat hidup dalam kehidupan yang begitu berharga dan begitu bermakna. Amin. Amin. Firman Tuhan ini sangat mengharukan. Benar. Mereka yang tulus cintai Tuhan, hidup bukan demi kekayaan atau kesenangan daging. Mereka hidup untuk Tuhan. Benar. Hidup untuk Tuhan adalah hidup yang bermanfaat. Amin. Karena takdir dan pilihan Tuhan, aku beruntung bisa mendengarkan suara Pencipta, memahami kebenaran. Berkesempatan melakukan tugas, ini hal luar biasa. Aku harus berhenti hidup terkurung dan mengejar uang serta kesenangan. Aku harus menaati pengaturan Tuhan dan melakukan tugasku. Benar. Amin. Setelah itu, aku membaca firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Bagaimana engkau akan menyampaikan apa yang telah engkau lihat dan alami kepada orang-orang percaya agamawi yang taat, malang, dan menyedihkan, yang lapar dan haus akan kebenaran dan yang sedang menantikanmu untuk menggembalakan mereka? Orang-orang macam apakah yang sedang menantimu untuk menggembalakan mereka? Dapatkah engkau membayangkannya? Sadarkah engkau akan beban yang engkau pikul, akan amanatmu dan tanggung jawabmu? Di manakah rasa bermisimu yang bersejarah itu? Bagaimana engkau akan melayani secara memadai sebagai seorang tuan di masa yang akan datang? Apakah engkau memiliki rasa pertuanan yang kuat? Bagaimana engkau akan menjelaskan tentang Tuan atas segala sesuatu? Apakah itu berarti benar-benar Tuan atas semua makhluk hidup dan atas semua hal jasmani di dunia? Rencana apa yang engkau miliki bagi kemajuan tahap pekerjaan berikutnya? Berapa banyak orang yang menantikanmu untuk menjadi gembala mereka? Apakah tugasmu berat? Mereka miskin, menyedihkan, buta, dan bingung, meratap dalam kegelapan. Di manakah jalan itu? Betapa mereka merindukan terang, seperti bintang jatuh yang tiba-tiba turun dan melenyapkan kekuatan kegelapan yang telah menindas manusia bertahun-tahun lamanya. Siapa yang dapat mengetahui betapa resahnya mereka berharap dan bagaimana mereka bertahan siang dan malam untuk hal ini? Bahkan di hari ketika cahaya melintas, orang-orang yang sangat menderita ini tetap terkurung di penjara bawah tanah yang gelap tanpa harapan kebebasan. Kapankah mereka akan berhenti menangis? Yang mengerikan adalah kemalangan dari roh-roh yang rapuh ini, yang tidak pernah diberi istirahat, dan yang sudah lama diikat dalam keadaan seperti ini oleh ikatan tanpa ampun dan sejarah yang membeku. Dan siapa yang pernah mendengar suara ratapan mereka? Siapa yang pernah melihat keadaan mereka yang menyedihkan? Pernahkah terlintas dalam benakmu betapa sedih dan cemasnya hati Tuhan?
bagaimana dia sanggup menyaksikan manusia lugu yang telah dia ciptakan dengan tangannya sendiri menderita siksaan seperti itu. Manusia, bagaimanapun juga, adalah korban yang telah diracuni. Dan walaupun manusia telah bertahan hingga sekarang, siapa yang pernah mengetahui bahwa umat manusia sudah lama diracuni oleh si jahat? Sudah lupakah engkau bahwa engkau adalah salah satu dari korban-korban itu? Bersediakah engkau berjuang demi kasihmu kepada Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang bertahan ini? Tidak bersediakah engkau mencurahkan segenap tenagamu untuk membalas kebaikan Tuhan yang mengasihi manusia seperti darah dan dagingnya sendiri? Kesimpulannya, bagaimana engkau menafsirkan tentang dipakai oleh Tuhan untuk menjalani hidup yang luar biasa? Apakah engkau sungguh-sungguh memiliki ketetapan hati dan keyakinan untuk menjalani hidup yang penuh makna sebagai orang saleh yang melayani Tuhan? Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku merasakan kepeduliannya pada manusia, serta keinginan Tuhan untuk selamatkan manusia. Kita ada di akhir zaman dan bencana makin banyak. Tuhan mengungkap kebenaran dan penghakiman untuk selamatkan manusia dari kekuasaan iblis. Aku beruntung mendengar suara Tuhan dan terima penyelamatannya, yaitu kasih karunia Tuhan. Tapi banyak orang yang dambakan kehadirannya belum menyambutnya. Masih tertipu pendeta antikristus dan penatua dunia religius. Mustahil mendengar suara Tuhan dan menyambutnya. Benar. Jika semua orang egois sepertiku, hanya peduli kenyamanan daging dan tak mengajarkan Injil, saat bencana besar datang, mereka akan jatuh dan dihukum. Tak ada yang lebih menjengkelkan bagi Tuhan. Benar. Setelah tahu kehendaknya, aku jadi paham apa yang harus kupilih dan kukejar. Aku bertekad melepas pekerjaanku, melakukan tugas dan mengorbankan diri untuk Tuhan. Amin. Amin. Saat aku akan mengundurkan diri, asisten direktur mendadak menemuiku, memberitahu cara beri hadiah dan orang yang bisa mempromosikanku. Dia jelaskan semuanya. Setelah berdiskusi, tekadku untuk berhenti bekerja kembali goyah. Kau bimbang lagi. Benar. Tak semua orang bisa dipromosikan. Upahku akan meningkat drastis. Itu adalah pencobaan. Iya. Bagaimana caramu berhenti bekerja? Tak lama setelah itu, aku mengalami kejadian menakutkan yang mengubah pemikiranku. Suatu hari, kereta barang masuk stasiun, gerbongnya harus dilepas dan disambung ulang. Setelah selesai, aku bertanggung jawab memasang sepatu rem di bawah roda. Setelah istirahat siang, sebelum kereta jalan, aku lupa melepas sepatu remnya. Masinis mulai mengemudi. Lalu, sepatu remnya terseret sepanjang rel. Masinis lalu hentikan kereta tepat saat akan melewati persimpangan. Sebelum kereta keluar jalur atau bahkan terguling. Kedengarannya berbahaya. Ya, itulah perlindungan Tuhan. Benar. Hari itu tanpa perlindungan Tuhan, jika kereta keluar jalur atau terguling, konsekuensinya luar biasa. Benar. Aku ketakutan. Melakukan refleksi diri, serta bertanya kenapa itu terjadi. Aku sadar, sebagai pemimpin gereja, aku sudah tahu pekerjaanku menghambat tugasku, yang akhirnya berdampak pada pekerjaan gereja. Tapi aku dibutakan oleh uang dan kesenangan daging yang enggan kulepaskan. Aku sering bersumpah pada Tuhan, lalu menipunya dengan berkhianat. Bagaimana bisa Tuhan tak membenciku? Aku memikirkan firman Tuhan. Kau terima karunia dariku yang tak berkesudahan dan saksikan berbagai misteri dari surga. Aku bahkan telah tunjukkan padamu nyala api surga, tapi aku tak tega membakarmu. Berapa banyak balasan yang kalian berikan? Seberapa banyak kalian bersedia berbagi? Dari luar, kejadian itu bukan hal baik. Tapi aku sangat paham.
Itulah kasih Tuhan dan sebuah peringatan untukku. Tuhan mengungkapkan banyak kebenaran, menjelaskan kesudahan serta tempat tujuan manusia. Dia ingin kita memahami keinginan seriusnya, mengejar kebenaran, melakukan tugas, dan peroleh penyelamatannya. Benar. Tapi aku keras kepala, selalu berpikir bisa bertahan dan hidup layak dengan pekerjaanku. Jadi, aku enggan melepaskannya untuk melakukan tugasku. 2 kejadian mengerikan itu menyadarkanku. Saat dapat bencana, uang sebanyak apapun tak bisa menyelamatkanku. Benar. Tuhan berusaha sadarkan hatiku yang mati rasa dengan firman-Nya. Aku ingat perkataan Tuhan Yesus. Siapapun di antara kalian yang tak melepaskan semua yang dimilikinya tak bisa menjadi muridku. Baru sekarang aku mengerti makna firman Tuhan Yesus. Saat kita mencintai uang dan kesenangan material, hati kita akan dipenuhi oleh itu semua. Kita tak mungkin mencintai dan mengikut Tuhan dengan tulus, mengorbankan diri, dan melaksanakan tugas kita. Orang seperti itu masih dambakan daging dan dunia, tak pantas jadi umat Tuhan. Aku tak ingin mengecewakan Tuhan lagi. Aku harus ubah sudut pandang, tunduk pada pengaturan Tuhan, mengikutinya sepenuh hati, korbankan diri, dan membalas kasih-Nya. Amin. Amin. Jadi, ku bilang pada bosku, aku ingin mengundurkan diri. Ikuti prosedur pemutusan kontrak. Syukur kepada Tuhan. Kau akhirnya membuat keputusan tepat. Iya. Saat itu, aku merasa sangat tenang. Aku seperti burung yang lepas dari sangkar. Aku tak perlu khawatir meminta cuti. Tak perlu mencemaskan pekerjaan gereja terdampak oleh karirku. Aku sangat bahagia berhasil ambil keputusan. Syukur pada Tuhan. Tuhan menghargai jika kau sepenuh hati mengorbankan diri untuk Tuhan. Benar. Iya. Saat kau berhenti bekerja, apa keluargamu keberatan? Bagaimana tidak? Ayahku sangat marah saat mendengarnya. Dia menemuiku dan berkata, "Susah payah membesarkanmu. Ayah pinjam uang untuk sekolahmu setelah punya pekerjaan bagus, tapi kini kau tak mau? Apa yang kau pikirkan? Pekerjaan di biro KA itu bagus. Kau boleh percaya Tuhan, tapi kenapa sampai berhenti bekerja? Tanpa pekerjaan, bagaimana akan bertahan nantinya?" Melihat kemarahan ayahku, aku merasa sedih. Teringat orang tuaku menabung agar aku bisa sekolah. Mereka ingin aku dapat kerjaan bagus, lepas dari kemiskinan, dan hidup makmur. Aku juga ingin mengajak orang tuaku pindah dari desa ke gedung tinggi di kota, dan punya kehidupan material yang baik. Tapi aku sudah pilih jalan Tuhan, dan berhenti mengejar uang dan kesenangan. Aku merasa berhutang pada mereka. Setelah dengar perkataan ayahku, aku tak bisa menjawab. Mataku berkaca-kaca, tak berani menatap ayahku. Tapi di dalam hati, aku tahu ini pilihan yang tepat. Karena juru selamat akhir zaman telah datang dan bekerja. Dia mengungkapkan kebenaran untuk selamatkan kita dari dunia gelap dan jahat. Inilah cara agar bisa masuk kerajaannya. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Bagaimana bisa aku melewatkannya demi kenyamanan daging? Bagaimana bisa ku biarkan belitan pekerjaan menghalangiku, mengejar kebenaran dan bertugas? Dalam derita, diam-diam aku berdoa pada Tuhan, memohon jaga hatiku dari keraguan. Aku memikirkan firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, Tuhan menciptakan dunia ini dan menghadirkan manusia, makhluk hidup yang ke dalam dirinya Dia anugerahkan kehidupan. Selanjutnya, manusia memiliki orang tua dan kerabat dan tidak sendirian lagi. Sejak pertama kali manusia melihat dunia lahiriah ini, dia telah ditakdirkan untuk berada dalam penentuan Tuhan dari semula.
Napas kehidupan dari Tuhanlah yang menyokong setiap makhluk hidup sepanjang masa pertumbuhannya hingga dewasa. Selama proses ini, tak seorang pun merasa bahwa manusia bertumbuh dewasa di bawah pemeliharaan Tuhan. Melainkan, mereka meyakini bahwa manusia bertumbuh dewasa di bawah pemeliharaan yang penuh kasih dari orang tuanya, dan bahwa naluri kehidupannya sendirilah yang mengatur proses pertumbuhannya. Anggapan ini ada karena manusia tidak memahami siapa yang menganugerahkan kehidupannya dan dari mana kehidupan itu berasal, apalagi cara naluri kehidupan menciptakan keajaiban. Manusia hanya tahu bahwa makanan adalah dasar keberlanjutan hidupnya, bahwa kegigihan adalah sumber keberadaannya, dan bahwa keyakinan dalam benaknya adalah modal yang menjadi sandaran kelangsungan hidupnya. Tentang kasih karunia dan perbekalan Tuhan, manusia sama sekali tidak menyadarinya, dan dengan demikian, manusia menyia-nyiakan kehidupan yang dianugerahkan kepadanya oleh Tuhan. Tak seorang pun di antara umat manusia yang dipelihara Tuhan siang dan malam mengambil inisiatif untuk menyembahnya. Tuhan hanya terus membentuk manusia tanpa mengharapkan apapun darinya, sebagaimana yang telah direncanakannya. Dia berbuat demikian dengan harapan bahwa suatu hari manusia akan terjaga dari mimpinya dan tiba-tiba memahami nilai dan makna kehidupan, harga yang Tuhan bayar untuk semua yang telah diberikannya kepada manusia, dan perhatian penuh semangat yang dengannya Tuhan menantikan manusia berbalik kepadanya. Engkau harus menderita kesukaran demi kebenaran, engkau harus menyerahkan diri kepada kebenaran, engkau harus menanggung penghinaan demi kebenaran, dan untuk memperoleh lebih banyak kebenaran, engkau harus mengalami penderitaan yang lebih besar. Inilah yang harus engkau lakukan. Janganlah membuang kebenaran demi kehidupan keluarga yang damai, dan janganlah kehilangan martabat dan integritas hidupmu demi kesenangan sesaat. Engkau harus mengejar segala yang indah dan baik, dan engkau harus mengejar jalan dalam hidup yang lebih bermakna. Jika engkau menjalani kehidupan yang vulgar dan tidak mengejar tujuan apapun, bukankah engkau menyia-nyiakan hidupmu? Apa yang dapat engkau peroleh dari kehidupan semacam itu? Engkau harus meninggalkan seluruh kenikmatan daging demi satu kebenaran, dan jangan membuang seluruh kebenaran demi sedikit kenikmatan. Orang-orang seperti ini tidak memiliki integritas atau martabat. Keberadaan mereka tidak ada artinya. Amin. Amin. Firman Tuhan ini mencerahkanku. Kukira orang tuaku yang membesarkanku berhemat dan menabung agar sekolahku selesai. Jadi, jika tak dengarkan mereka dan melepas pekerjaanku demi tugas, aku akan berutang pada mereka. Tapi opini itu konyol, tak masuk akal. Ini tak sesuai dengan firman Tuhan atau fakta. Benar. Hanya Tuhan sumber kehidupan manusia. Semua kehidupan kita berasal darinya. Semua milik kita berasal dari berkat Tuhan. Tanpa Dia tak punya apa-apa. Orang tua yang telah merawatku adalah kedaulatan Tuhan. Aku harus bersyukur pada Tuhan dan balas kasih-Nya. Jika tak bisa jalankan tugasku untuk memuaskannya, meski ku punya pekerjaan tetap dan nikmati kehidupan material bersama keluarga, itu tak bernilai atau berarti. Kesenangan sementara itu tak bisa membantuku mendapatkan kehidupan. Lagi pula, bagi Tuhan, aku ini memberontak Dia, dan Dia tak akan berkenan. Benar. Untuk mendapatkan kebenaran, aku harus menderita dan lalui sengsara. Hanya dengan begitu, aku bisa hidup dengan martabat, lalu bisa diperkenankan Tuhan. Iya. Saat ini, aku makin semangat. Jadi, aku beri kesaksian ke ayahku soal Tuhan. Bahwa
Tanpa mempercayai Tuhan, semua pengejaran terasa hampa, tak bernilai atau berarti. Saat ini Juru Selamat datang guna selamatkan manusia. Dengan mengejar kebenaran, tinggalkan dosa, dan bertobat pada Tuhan, manusia bisa selamat dari bencana dan masuk kerajaan Tuhan. Mereka yang mengejar dunia, meski kehidupan materialnya sangat kaya, akan binasa dalam bencana dan dihukum. Tapi apapun yang kukatakan, ayahku masih tak setuju. Akhirnya pergi dengan marah. Bagaimana setelahnya? Keluargamu masih menghalangi? Tetap ada. Lalu, ayahku meminta keluargaku untuk membujukku. Mereka semua berkata, pekerjaan di Biro KA tak bisa dibeli dengan hadiah ataupun uang suap. Sia-sia orang tuaku membesarkanku. Saat dengar tuduhan itu, aku sudah tahu iblis gunakan keluargaku untuk menghalangi niatku mengorbankan diri untuk Tuhan. Aku memikirkan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kau harus punya keberanianku dalam dirimu. Harus punya prinsip saat hadapi kerabat yang tak percaya. Namun demi kepentinganku, tak boleh tunduk pada kekuatan gelap. Andalkan hikmatku untuk menempuh jalan yang sempurna. Jangan sampai rencana iblis menang. Kerahkan upayamu untuk menaruh hatimu di hadapanku. Aku akan menghiburmu dan memberimu kebahagiaan. Amin. Amin. Setelah ingat firman Tuhan, aku merasa yakin mendapat keberanian untuk berkata ke keluargaku. Saat ini, manusia menyembah uang dan ketenaran. Demi mendapatkannya, orang-orang berebut, menipu, berkelahi, dan para suami istri saling berselingkuh dan berkhianat. Semuanya hidup seperti itu. Jadi meski punya pekerjaan yang bagus dan mapan, serta kehidupan material yang bagus, apakah kita bisa merasa bahagia? Benar. Tuhan berfirman, berbagai macam bencana akan terjadi. Semua tempat akan alami bencana. Wabah, kelaparan, banjir, kekeringan, gempa di mana-mana. Semua ini tak terjadi di 1-2 tempat. Juga dalam 1 atau 2 hari tak akan berakhir. Sebaliknya, bencana ini akan makin meluas dan bertambah parah. Selama waktu ini, segala wabah serangga akan muncul beruntun. Fenomena kanibalisme terjadi di semua tempat. Inilah penghakimanku atas semua suku bangsa. Dengan firman Tuhan, kuteruskan persekutuanku. Saat ini bencana semakin marak. Dengan ikut Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa terlindung dari bencana. Percaya Tuhan dan melakukan tugasku lebih penting dari pekerjaanku ratusan bahkan ribuan kali. Keyakinanku tak konyol seperti anggapan kalian. Saat Nuh mengajarkan Injil, banyak orang menyebutnya gila. Tapi saat air bah melanda, dari seluruh manusia hanya 8 orang keluarga Nuh yang selamat. Nuh tak gila ataupun bodoh. Dia orang paling diberkati Tuhan. Baik. Saat ini, kerusakan umat manusia sangat parah. Hingga Tuhan akan binasakan ras jahat dan rusak ini. Kita hanya bisa selamat dengan menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Aku menyampaikan kabar bahagia hari ini. Berharap kalian juga percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan coba membujuk. Keputusanku sudah bulat. Aku akan ikut Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah selesai, bibiku berkata, syukur kepada Tuhan. Syukurlah kau percaya Tuhan. Keputusanmu untuk mengajarkan Injil mengembirakan Tuhan. Ia berkata pada keluarga lainnya, jalan yang dia pilih sudah tepat. Kekayaan tidak penting, yang terpenting kehidupan. Kita harus hormati pilihannya. Setelah itu, tak ada yang bicara. Itu membuatku sangat bahagia. Saat aku teguh dan memilih untuk memuaskan Tuhan, keluargaku merasa malu dan berhenti membujukku. Sejak saat itu, aku tak lagi terkekang oleh hal di sekitarku. Aku bisa bertugas normal. Syukur kepada Tuhan. Lalu, aku melihat banyak orang menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Aku merasakan sukacita luar biasa di hatiku.
membawa mereka yang secara tulus mendambakan Tuhan ke rumahnya adalah hal paling bermakna dan menyenangkan bagi Tuhan. Benar. Jika teringat, harus pilih antara pekerjaan dan keyakinanku pada Tuhan. Aku yakin ini pilihan paling bijak dalam hidupku. Berkorban dan dedikasikan hidupku untuk bersaksi bagi Tuhan adalah tugas paling berharga dan bermakna yang pernah kulakukan. Syukur kepada Tuhan.